Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Modal Nekat Cerpen, channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video, teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Pada kesempatan kali ini di hari Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Karena saya lihat di kolom komentar itu banyak yang bertanya ya, kapan cerita Nurul dilanjutkan. Maka dari itu, di sini saya akan menghadirkan kelanjutan ceritanya ya, yang saat ini sudah sampai di episode ke-9. Dan seperti biasa, di sini saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silahkan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Di balik kaca jendela mobil taksi yang ditumpanginya, Pak Sukani tidak henti-henti tersenyum menatap jalanan yang dibasahi oleh air hujan yang lumayan lebat itu. Setelah beberapa jam dia mendarat di bandara tadi, hati Pak Sukani begitu cerah dan bersukaria menyambut bahwa sebentar lagi dia akan memulai rencananya untuk bisa mendapatkan sesuatu yang indah milik Ahwat seperti Nurul, dan membuat istri Haris tersebut bertekuk lutut di hadapannya. Sesuai kesepakatan dengan Haris, Pak Sukani hanya punya waktu 2 minggu untuk melancarkan aksinya dalam menggoda Nurul. Jika dia gagal membuat Nurul takluk dalam jangka waktu tersebut, maka Pak Sukani dengan senang hati akan membiayai seluruh proses pembuatan bayi tabung untuk membantu Haris dan Nurul punya anak. Namun jika Pak Sukani berhasil, justru Harislah yang harus menerima dengan lapang dada kalau Nurul harus hamil di tangan Pak Sukani. Kesepakatan gila tersebut disetujui oleh Haris sendiri karena dia amat sangat yakin
dan percaya kalau Nurul tidak akan tergoda ataupun mau dengan Pak Sukani, mengingat istrinya tersebut adalah seorang perempuan ahwat, alim, dan seorang istri setia. Maka Haris yakin kalau pertaruhan ini akan dia menangkan. Belum lagi dengan hadiah pembuatan bayi tabung yang ditawarkan oleh Pak Sukani, lumayan memancing Haris untuk menyetujuinya. Haris beranggapan kalau dia sudah menembak 2 burung dengan 1 peluru sekaligus. Di sisi lain, Pak Sukani memang terlihat sedikit tidak diuntungkan dalam pertaruhan ini. Belum lagi mengingat biaya pembuatan bayi tabung yang mungkin membuat kantong sebagian orang bisa mengering. Tapi dari awal, Pak Sukani sudah tidak berniat bertarung secara adil dan sehat dengan Haris. Apalagi tidak ada syarat lain yang mengikat dirinya dalam hal bagaimana cara dia menaklukkan Nurul. Dia bisa saja merayu, memelet, memaksa, ataupun memakai obat untuk menaklukkan Nurul. Hal yang paling penting dilupakan oleh Haris dalam kesepakatan gila ini. Tapi bukan Pak Sukani namanya, jika dia akan menggunakan cara buruk seperti itu untuk menaklukkan seorang wanita. Walaupun memang dia sudah menyiapkan beberapa rencana cadangan dalam perburuan tersebut. Tapi dia cukup yakin dengan skill dan kemampuan merayunya yang memang sudah memakan banyak korban sebelumnya. Namun, mengingat Nurul agak berbeda dari perempuan-perempuan yang dulu pernah ditaklukkannya, Pak Sukani pun berpikir tidak ada salahnya untuk menyiapkan beberapa rencana cadangan agar dia tidak merugi sama sekali. Sampai di rumah, Pak Sukani pun disambut oleh muka masam istrinya yang memang tidak pernah menyukai Pak Sukani dari awal. Mereka yang sudah berumah tangga lebih dari 8 tahun dan mempunyai 1 orang anak tersebut tidak lebih dari sekedar pernikahan yang dibuat atas kesepakatan oleh Pak Sukani dengan orang tua istrinya itu untuk melunasi hutang. Dan nama istri Pak Sukani tersebut adalah Leni. Sebenarnya Leni adalah istri keduanya, sedangkan istri Pak Sukani yang pertama sudah bercerai dengannya beberapa tahun silam.
Dalam hati Pak Sukani sedikit meringis melihat istrinya tersebut berusaha berpura-pura manja dan bersikap mesra terhadapnya, hanya karena dia takut dikasari seperti tadi. Pak Sukani heran karena sudah lebih dari 8 tahun dia menikahi Leni, namun tak pernah sekalipun dia mampu menaklukkan istrinya tersebut. Leni terus-terusan menolaknya, meskipun dia sudah mencoba bersikap lemah lembut sekalipun. Hingga akhirnya Pak Sukani pun memutuskan harus berbuat kasar terlebih dahulu setiap kali dia ingin diladeni oleh istrinya itu sendiri. Memang ini bukan pertama kalinya Leni melihat sahabat suaminya tersebut. Namun setiap kali dia menatap barang besar itu, tak dapat dipungkiri bahwa barang itu membuat darah Leni juga berdesir dan ambisinya pun timbul. Baik Pak Sukani maupun Leni istrinya kemudian hanya terdiam terengah-engah setelah kegiatan hebat mereka. Keduanya berusaha menghirup oksigen sebanyak mungkin untuk memenuhi rongga paru-paru yang dari tadi bekerja keras dalam memompa udara untuk memberikan mereka kekuatan. Leni sendiri mengutuk diri sendiri atas ketidakmampuannya bertahan dalam menghadapi serangan dari suaminya. Sedangkan Pak Sukani merasa sangat puas dengan apa yang sudah istrinya itu berikan hari ini. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman simak ceritanya sampai selesai supaya tidak ketinggalan sama alur ceritanya. Dan kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.